Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Ika Maratilah. Di video kali ini aku akan berbagi resep 1 kilo adonan jadi 6 toples kue kering yang super kekinian banget dan enak-enak. Dengan 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 6 toples kue kering kemasan 500 gram ya teman-teman. Ini aneka rasa banget yang super kekinian, aku bikin di sini sekarang. Cocok untuk sajian lebaran nanti, bisa di save resepnya mulai sekarang. Yang penasaran gimana bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya, langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Dan jangan lupa seperti biasa minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, bantu channelku agar terus berkembang. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin 1 kg tepung terigu protein rendah atau merek kunci biru, 350 gram butter, 500 gram margarin, kemudian ada 50 gram susu bubuk, 6 butir kuning telur ayam, 140 gram gula halus, lalu ada 170 gram tepung maizena. Untuk resep lengkap silahkan teman-teman cek di deskripsi. Langkah pertama, kita akan campur terlebih dahulu butter dan juga margarinnya ke dalam wadah atau adonan mixer. Masukin margarin, buat yang bingung perbedaan butter dan margarin bisa cek video aku sebelumnya ya. Kemudian masukin gula halus, jangan lupa disaring terlebih dahulu. Lalu kita mixer. Di sini aku mixernya itu pakai stand mixer dari ID Life karena adonannya itu lumayan banyak banget ya teman-teman. Nah, kita mixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman sampai gula, butter dan margarinnya itu tercampur rata. Di sini stand mixernya aku pakai yang tipe IL221A. Ini bahannya udah stainless banget, dia itu super anteng dan gak berisik. Kapasitasnya itu 5 kilo ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita masukin kuning telur ayam. Masukin secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tercampur, kita masukin sisa kuning telurnya lagi. Aduk sampai semua tercampur rata. Oke, sesekali kita buka ya mixernya. Kemudian kita akan ratakan yang di pinggir-pinggir ini biar ikut tercampur ya. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan dengan 50 gram susu bubuk. Masukin 170 gram tepung maizena. Kemudian kita mixer lagi sampai semua adonannya ini tercampur. Oke, kalau sudah tercampur, kita ratakan lagi pakai spatula pinggir-pinggirannya. Kemudian kita aduk lagi sebentar pakai kecepatan rendah ya teman-teman. Di sini aku tidak menambah kecepatan, pokoknya selalu pakai kecepatan rendah. Selanjutnya masukin tepung terigunya 1 kilo secara bertahap ya teman-teman, jangan langsung, sedikit demi sedikit dulu. Kita masukin sedikit-sedikit, kemudian mixer, masukin lagi, mixer lagi. Pokoknya kita aduk sebentar baru kita masukin ya. Jangan sampai kecepatannya itu tinggi ya, pokoknya pakai kecepatan rendah aja. Kita uleni atau di mixer sampai semua adonannya itu tercampur, jangan terlalu lama. Karena takutnya nanti kalau diaduk terlalu lama adonannya bisa gampang meleleh ya teman-teman. Nah, kalau sudah sekiranya sudah tercampur, kita bisa langsung aja matikan. Lalu kita angkat, kemudian siapin alas untuk mencetak adonan kayak gini sambil kita ratakan lagi pakai tangan ya, perlahan-lahan aja. Tapi alhamdulillah pakai stand mixer dari ID Life ini adonannya sudah tercampur dengan sangat rata ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke dalam baskom atau wadah kayak gini. Lalu selanjutnya kita bisa mulai mencetak deh. Nah, kayak gini ya adonannya tuh bagus banget, bisa dibentuk. Aku tutup sebagian adonannya pakai serbet kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita cetak. Pertama-tama aku mau bikin nastar. Kita pakai cetakan sendok takar yang 1 sendok teh atau 5 ml ya teman-teman, sebanyak kurang lebih 60 buah. Nah, ini udah selesai, ini sebanyak 60 buah dan ini juga selai nanasnya sudah aku bulat-bulatkan ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita eksekusi, siapin loyang yang sudah diolesi pakai margarin dan tepung. Lalu kita bentuk nastarnya, diisi pakai isian nanasnya ya. Caranya dibulatkan dulu, dipipihkan, kemudian diisi pakai selai. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung aja kita oven ya teman-teman. Nah, di sini aku memanggangnya pakai oven listrik dari ID Life. Ini kapasitasnya besar karena aku mau bikin banyak. Ini aku 2 loyang langsung aja dijadikan 1 ya teman-teman. Jadi kita oven di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Per 10 menitnya kita ganti ya posisinya kayak gini biar matangnya itu lebih merata. Nah, oke, ini udah 20 menit, bisa kita angkat aja lalu siapin bahan olesan nastarnya.
2 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, sedikit pewarna kuning, telur, lalu kita aduk sampai rata kayak gini. Nah, nastar yang udah di oven dan udah dingin gini langsung aja diolesi pakai olesan kuning telur biar cakep. Lakukan sampai habis. Nah, kalau udah bisa kita oven lagi dengan suhu yang sama 160 derajat Celcius selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, kalau udah matang hasilnya kayak gini, bisa langsung aja kita masukin ke dalam toples ya kalau udah dingin, biar tidak melempem ya teman-teman. Nah, ini nastarnya udah jadi, kita lanjut ke kue berikutnya. Kue berikutnya aku bikin Nutella butter cookies. Siapkan adonan, ini aku timbang sebanyak kurang lebih 400 gram. Lalu kita campur dengan meses dan kita aduk rata ya meses ke adonannya. Ini tangan aku tenang aja udah dicuci bersih. Kemudian adonannya ini kita gilas atau kita pipihkan. Siapkan plastik lalu kita rolling pin kayak gini, jangan sampai terlalu tipis ya teman-teman. Lalu kita siapkan cetakan kayak gini, ada dibalur tepung biar nggak lengket. Lalu kita potong-potong deh. Nah, hasilnya itu cakep banget kayak gini. Kalau sudah dibentuk dan dicetak, kita pindahkan ke dalam loyang kayak gini. Lalu persiapan kita akan oven ya. Sebelumnya udah panasin oven. Suhunya masih sama 160 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah, kalau udah 20 menit kita angkat, dinginkan dulu, baru kemudian kita isi pakai isian selai Nutella coklat kayak gini. Lakukan semuanya sampai habis. Oke, kalau semuanya sudah diisi pakai isian Nutella coklat, sekarang kita bisa oven lagi ya sampai benar-benar matang di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 10-15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia udah matang ya, bisa kita angkat, dinginkan dulu di cooling rack. Kalau udah dingin bisa langsung aja kita tata di atas toples. Nah, kayak gini cakep banget. Ini rasanya benar-benar enak teman-teman. Ini favorit suami aku banget. Kalau sudah bisa kita tutup ya teman-teman biar nggak melempem. Selanjutnya kita bikin kue yang ketiga yaitu tamprin strawberry. Ini sama seperti nastar, kita ambil 1 sendok teh adonan kue sebanyak kurang lebih 50 buah. Lalu kita bulat-bulatkan kayak gini. Kemudian kalau sudah selesai dibulatkan, balurin ke putih telur dan keju kayak gini sampai semua terbalur keju. Lakukan hingga selesai dan habis. Kalau sudah, tengahnya itu kita tekan ya. Boleh pakai jempol atau alat kayak gini ya. Di sini aku pakai gagang dari spatula. Itu jadi cakep banget ya, rata dan rapi gitu. Kalau sudah siap kita oven. Kali ini ovennya di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Kalau sudah bisa kita angkat lalu tiriskan sampai dingin. Kemudian kalau udah dingin kita langsung isiin pakai selai strawberry semuanya sampai habis. Lalu kita panggang dan oven lagi selama kurang lebih 10 menit. Atau sampai benar-benar matang ya teman-teman dan kering. Oke, kalau udah matang nanti hasilnya kayak gini ya. Udah kejunya itu bakal kecoklatan gitu. Bisa kita angkat, dinginkan di cooling rack. Kalau udah dingin kita simpan ke dalam stoples ukuran 500 gram. Nah, ini tamprinnya juga enak banget, renyah. Pokoknya teman-teman pasti suka. Oke, tamprinnya udah selesai, tutup. Kita lanjut ke kue berikutnya. Kue selanjutnya aku bikin kue pisang. Kita siapkan 55 pulungan adonan ukuran 1 sendok teh atau 5 ml tadi. Kemudian kita bulat-bulatkan kayak gini, lalu kita pipihkan lonjong kayak gini. Kemudian kita tekuk ya tengahnya sambil ujungnya itu agak dilancipin biar mirip seperti pisang. Lakukan semuanya hingga selesai ya teman-teman. Nah, ini adonan kue pisangnya sudah selesai, lanjut kita oven ya. Oven di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Per 15 menit kita bolak-balik ya posisinya biar matangnya itu lebih merata. Kalau udah matang bisa kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya kita lelehkan coklat batang yang rasa pisang kayak gini sampai leleh. Kemudian kita celupkan adonan kue kering pisang tadi yang sudah kita oven dan udah dingin, masukin ke lelehan coklatnya. Lalu kita lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai semua terbalur coklat rasa pisangnya. Kita tunggu set dan sampai coklatnya itu mengeras. Selanjutnya kita akan hias pakai lelehan dark cooking coklat. Kita olesi pakai kuas di ujung-ujungnya kayak gini, tipis-tipis aja. Lakukan sampai semuanya selesai di semua permukaan kue pisangnya. Jadi mirip banget ya teman-teman sama pisang. Mohon maaf ya kalau misal aku ngolesnya ini kurang rapi. Selanjutnya kita akan hias kayak gini pakai kuas yang ukurannya lebih kecil di bagian badan pisangnya biar makin mirip sama pisang. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Kalau teman-teman gak ada kuas kecil, kalian bisa menggunakan cotton bud atau korek kuping yang bersih ya. Setelah dilukis pakai pisang, kita tunggu sampai ngeset ya dan udah nggak leleh lagi coklatnya.
Kalau udah bisa kita masukin ke dalam stoples. Ini kue favorit aku banget, bikinnya gampang, tinggal lelehin tapi mirip banget sama pisang ya teman-teman. Kita tata sampai rapih ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke kue yang berikutnya. Yang kelima, aku bikin kue kering coklat kacang. Siapkan 6 pulungan 1 sendok teh adonan tadi, lalu kita campur dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu kita aduk rata pakai spatula sampai coklat bubuknya ini tercampur rata ya teman-teman. Kalau sudah rata kayak gini, bisa langsung aja kita campur pakai kacang yang sudah disangrai atau kacang biasa kalian temuin di toko bahan kue. Sebenarnya ditambah choco chips itu lebih enak ya teman-teman, tapi karena di kulkas gak ada dan udah kemalaman banget, jadi aku skip ya choco chipsnya. Jadi aku pakai kacang aja, lalu kita pulung lagi sebanyak 1 sendok teh adonan. Kita bulat-bulatkan lalu kita tekan pakai garpu kayak gini ya. Lakukan sampai selesai. Untuk toppingnya aku pakai topping kacang ya. Oke, ini semuanya sudah siap ya teman-teman. Kita bisa langsung aja di oven di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 30 sampai 35 menit. Oke, kalau udah matang bisa kita angkat lalu kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Nah ini aku langsung tata aja ya teman-teman di dalam toples ukuran 500 gram sampai selesai dan sampai rapi. Kalau udah bisa langsung aja kita tutup biar nggak melempem. Kita lanjut ke kue terakhir, yaitu aku bikin kue rambutan. Nah adonan terakhir ini kurang lebih sebanyak 50 adonan ya yang sudah aku pulung-pulung dengan menggunakan sendok takar 1 sendok teh atau 5 mili. Lanjut kita bulat-bulatkan kayak gini, langsung aja kita oven di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit sampai matang ya teman-teman. Nah kalau udah matang kayak gini kita tunggu sampai dingin ya kuenya. Untuk kemudian kita hias pakai lelehan dark cooking coklat dan juga meses. Masukin dark cooking coklat yang sudah dilelehkan, kemudian kita pindahkan ke dalam meses. Kayak gini, ratakan ke semua permukaannya dan nanti hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Ini gampang banget, teman-teman pasti bisa bikin sendiri di rumah. Kalau sudah, kita tunggu set sampai coklatnya itu mengeras. Kalau sudah mengeras, kita bisa pindahkan ke dalam stoples ukuran 500 gram. Nah, kita tata ya sampai rapi dan sampai selesai. Ini kuenya coklat banget, anak-anak pasti suka. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya 1 kilo tepung jadi 6 toples kue kering untuk lebaran nanti. Ada nastar, ada kue rambutan, choco chips kacang coklat, butter cookies Nutella, kue pisang, dan tamrin strawberry. Ini kue kering yang super kekinian banget, hanya modalkan 1 kilo tepung loh. Rasanya juga enak, gak abal-abal walaupun satu adonan. Jadi teman-teman wajib coba untuk sajian lebaran nanti. Oke, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.